Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim malikul harfin kutiba wa yuktaba badal abidin wa dahrad dahirin qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, karena kita di ambang pintu masuki bulan Ramadan dan sudah menjadi kebiasaan khususnya kita di Indonesia, terjadi terus perbedaan sampai ada yang mengatakan perbedaan itu indah atau indahnya perbedaan. Kemudian ada lagi yang ngomong bahwa kita harus menghargai perbedaan. Ada lagi yang ngomong karena negara kita berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tetap Tunggal Ika. Itu benar. Tetapi jarang orang memahami perbedaan itu masalahnya masalah apa dulu. Nanti umat jadi bingung. Perbedaannya masalah apa? Jangan kita terpengaruh indahnya perbedaan. Jangan kita terpengaruh menghargai perbedaan. Jangan kita terpengaruh kita Bhinneka Tetap Tunggal Ika. Bhinneka Tetap Tunggal Ika itu kita bernegara. Ideologi kita Pancasila dan secara bernegara Bhinneka Tetap Tunggal Ika. Kemudian indahnya perbedaan. Perbedaan yang bagaimana yang indah itu? Perbedaan yang indah itu kita ambil contoh budaya. Misalnya orang Bepangantinan, orang Banjar, Kalimantan Selatan memakai adat Banjar. Perbedaan, indahnya perbedaan. Mungkin orang daerah Jawa pakaian adat Jawa, itu indahnya perbedaan. Orang Minang mungkin dengan cara adat orang Minang, indahnya perbedaan. Itu contoh. Yang satu misalnya ketujuh makan nasi goreng, yang satu ketujuh makan iwak haruan masak kicap, indahnya perbedaan. Yang satu ketujuh kalalapun, yang satu ketujuh oracek, indahnya perbedaan. Itu maksudnya. Yang satu sembahyang tarawih 11 rakaat, yang satu sembahyang tarawih 20 rakaat. Nah, itu lain indahnya perbedaan. Kembali lagi kepada dalil. Kalau sudah beragama lain lagi. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada perkataan para ulama. Jangan kita secara umum indahnya perbedaan. Itu orang-orang liberal. Yang satu puasa, misalnya yang satu bersahur bersahurnya sampai imsak, yang satunya bersahur menunggu azan. Nah, itu bukan indahnya perbedaan. Itu membingungkan, perbedaan yang membingungkan. Ada yang berdalil bersahur itu gulway menunggu azan, Ustadz si Anu. Yang satunya lagi bersahur itu habisnya waktu imsak. Itu bukan indahnya perbedaan, itu membingungkan karena berbeda. Kalau orang beragama seperti itu,
orang yang bersahur sampai waktu azan baru ambil makan, ulun yakin pian-pian yang hadir nih mencari yang paling lambat azan. Pasti mencari yang paling lambat azan. Kenapa? Karena memaham waktu bersahur itu sampai azan baru ambil bersahur. Ulun yakin pasti mencari yang paling lambat azan. Kaumnya apa kami dulu kawisi. Nah, ini perbedaan yang membingungkan. Ayo, ulun membawa impian memahami perbedaan, bukan bebas memilih karena berbeda. Ini nyalihnya di sini nih. Ulun tanya mampian, apakah kalau berdalil azan itu habis bersahur, sahur itu habisnya dengan waktu azan? Ulun bertanya sama sampean, azan itu serempak ada? Masa serempak? Masjid ini lawan masjid Istiqomah sama ada azan? Masjid Istiqomah sama ada azan? Waktunya? Nah, ada sama? Langgar yang di sebelah sana, langgar atau musola sebelah sana serempak ada? Lalu para ulama ahli, ulama ahli memikirkan bagaimana ulama ahli falak, ulama ahli hisab, ulama ahli astronomi memahami di dalam kitab I'anatul Thalibin imsak itu sekitar 20 menit sebelum azan. 20 menit lagi sebelum azan imsak. Lalu ulama Martapura yang ahli-ahli falak, di antaranya termasuk Tuan Guru Ki Haji Salman Jalil, abahnya Guru Wildan, abahnya Guru Hatim, ahli urusan itu. Lalu di bawahnya lagi Tuan Guru Ki Haji Husin Mughni, ahli masalah itu. Lalu Al-Karamah memutuskan apabila orang itu bersahur, lalu ada pengumuman 20 menit lagi imsak. Masih kawan kan? Hanya di Martapura dan sekitarnya ada pengumuman seperti itu. Coba dilihat, maka kita tahu di masjid kita nih. Nah, untuk Martapura radio Masjid Al-Karamah kan diputar 20 menit lagi imsak. Nang berukuk ibu-ibu nang talambat bangun 20 menit lagi imsak, ambil nasi di rice cooker, makan bakajutan, tabuk bulat. 15 menit lagi imsak, 10 menit lagi imsak, 5 menit lagi imsak, 2 menit lagi imsak, 1 menit lagi imsak, langsung boleh kada waktu sirena berbunyi itu minum? Boleh. Waktu sirena berbunyi, kalau ampe jangan lagi. Nama habis akan berukuk. Sudah habis sudah sirena berbunyi, ampe sudah makan minum. Nah, lalu ya irhamna ya, itu jangan lagi makan. Ada yang berbahaya ya hayyu ya qayyum. Lah kita makan bersahur itu tidak azan sudah. Itu malam tuh. Contoh kecil pendapat-pendapat yang kalian berhati-hati menyampaikan hukum. Hati-hati, jangan kita terpengaruh dengan pendapat-pendapat
yang tidak hati-hati menyampaikan hukum, ada indikasi ibadah kita bisa tersok. Hati-hati. Dan waktu kamat kan sahur. Hati-hati. Yuk hadir-hadir. Ini kebetulan kita nih pas nih. Supaya kita nih hati-hati. Kita kan sudah berhati-hati ini pun Pak Ibu macam-macam aja. Nah, kita teruskan lagi. Kita menyambung pengajian kita minggu tadi. Ulu ini kebetulan yang membuahkan kitabnya. Nah. Malam tadi Pak ini menyiapkan nih. Yang guring sudah, belum. Demi untuk pian guringan sudah, belum lagi. Nah, ayo, boleh ke rumah mengingatkan umat buka akan kitab. Kitab. Nah, kemudian Pak Ibu, coba pian buka Al-Quran ayat 185. Google buka dulu situ. Ada ayat Al-Quran Al-Baqarah 185. Supaya pian hadirin tahu. Di dalam Quran itu disebutkan nang hadir sering di pengajian ulun tambah kuat keilmuannya, mudah-mudahan amin. Nya ada nang hadir di mana pengajian ulun hadir terus. Oh, itu makin kuatnya tuh ilmunya tuh. Jatuh ulang. Nah, surah Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Paman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan syahr bulan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ulun buka akan tafsirnya. Tafsir Hadaiqur Ruh wa Raihan 32 jilid milik ulun. Ini jilid ketiga. Nah, tulisannya. Kalau hadirnya ada guru-guru kan santri kan bisa baca kitab, buka tafsir Hadaiqur Ruh wa Raihan. Artinya ulun membaca Quran menjelaskan pakai ilmu tafsir, penjelasan maksud itu ayat. Nah, ini supaya kita hadir nih karena yakin. Paman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa. Wa qala jama'atun minas salaf wal khalaf anna man adraku syahr ramadan lazimahu siyamahu wa syuhudu syahr imma bi ru'yatil hilal aw bil ikmal fa idza ra'a insanun hilal ramadan wa qadim pada tilka ru'yah, apabila seseorang telah melihat bulan. Nah, lagi melihat bulan kah, menghitung bulan kah? Hati-hati nama hitung. Kembali ke nabinya. Hati-hati nama hitung. Di Quran dijelaskan di dalam tafsirnya. Ini nama hitung-hitung dari dahulu pada orang. Berpintar pada orang. Kita pintar. Nah, supaya jelas, ulun kada mahina, ulun memadahakan. Pintar-pintar. Kapintaran tuh nang bujur, jangan memintari. Ulun memadahakan nang bujur. Kita tuh bagus benarkah, bagus pintarkah? Bagus benarkah, bagus pintarkah? Ayo, Pak Haji Sohimi, Haji Komar, Kuitan, bagus pintarkah, bagus benarkah?
Nah, nang saikong bagus pintar, nang saikong bagus benar. Kalau pintar mengintari bagus lah. Oh, ada baik ya. Tadi bagus pintar apa? Nah, kalau benar membenari, kalau pintar mengintari. Iyan hakola dipintari anak. Jangannya ini. Nah, ya Pak. Kalau benar, pian baguslah dibenari anak. Nanang benar kayak ini baik. Kalau nya memintari kayak apa? Sertifikat pian, sertifikat tanah mana? Itu kepintaran. Nah, yo, hidup itu bagus benar daripada pintar. Kalau pintar mengintari, kalau benar membenari. Berarti kalau membenari, nang salah dibenarkan. Kalau mengintari, ayo, nah adik-adik, kita pengajian kita nih berdialog dulu. Kalau pintar mengintari, bagus lah. Kalau mengintari itu bahasa kita orang Banjar membuli, ya kan? Kalau mengintari itu membuli, kalau membenari itu membujurakan dan meluruskan yang salah. Nah, ulun membicarakan kitabnya. Kadada ulun pengen menyerang orang yang berseberangan. Kembalilah kita kepada memahami dalil. Pian percayalah Bapak Ibu Al-Quran. Percaya. Siap-siap pian apabila ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, wa ma imamuka, siapa ikutanmu? Wal Qur'anu imami, Quran itu ikutanku. Berarti kalau kita mempermasalahkan agama ini, kita harus kembali ke Al-Quran, kita harus kembali ke hadis. Karena ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad itu nabiku. Coba pian beragama Islam ini kada kembali ke Al-Quran, kada kembali ke hadis, lalu pian keluar daripada pemahaman ulama-ulama ahli, keluar pian daripada pemahaman dari Al-Quran dan hadis, para ulama yang sudah menjelaskan tentang memahami Quran hadis, lalu kita kadang mau kembali, kita karena sulit menjawab wal Qur'anu imami. Kenapa? Maka jenis Qur'annya tetap memakai hitungan. Nah, ini nih sulit. Paman syahidan minkum syahra falyasum, ujar Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyaksikan bulan falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Lalu dijelaskan dalam ilmu tafsir, wa syuhurus syahr, melihat bulan itu imam biru'yah, ru'yah, melihat dulu. Menyaksikan bulan itu ru'yah dengan cara melihat. Nah, lain asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah pengajian dan kebatinan kita kalau kadang melihat Allah, kita salah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu salah lagi, itu memaknai asyhadu itu. Karena ada guru man syahidah. Syahidah itu kan barang siapa yang menyaksikan. Sedangkan asyhadu, aku bersaksi, berarti kita menyaksikan Allah Ta'ala dulu. Ini orang salah kaprah memahami ayat, memahami dalil. Itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah maknanya a'lamu wa atayaqanu, aku meyakini dan aku mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang menyaksikan Allah dan melihat Allah di dunia hanya satu, Nabi besar Muhammad SAW. Ini gara-gara ilmu dadamaran. Orang ilmu itu hasil mengaji, ilmu itu hasil berguru. Nah, melihat bulan dahulu. Au bi'ikma, atau menyempurkan bilangan Sya'ban 30. Nah, berarti sore ini nah Bapak Ibu, sore ini kurang rukyah dulu. Ma'amalkan paman syaidan yang kemusyarakat langsung. Kemudian sore ini, lalu di hadis Nabi ini ada nah hadis Nabi Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ulumi
pintar sampai ulun nih membacakan kitabnya aja ulun nih kada pintar membacakan kitabnya ngarang membacakan pintar lah mun kita kada berkitab pintar kan ada pintar nah membacakan aja menyampaikan kalau menyampaikan tuh aja kada ada beban hanya semata-mata menyampaikan. Kalau menyampaikan ampun orang juga bukan milik ulun nyaman kada nyaman kada nama itu mun merasa ilmu tuh ya nang satu itu ayo kita nang hadir ibu-ibu bapak-bapak nang hadir deh udah kita kumpul dunia akhirat amin hanya semata-mata membacakan milik orang juga. Nah, ulun bacakan hadis Nabi ujar Rasulullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu apabila kalian sudah melihat bulan silakan berpuasa wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru apabila kalian sudah melihat bulan 1 Syawal silakan berhari raya Fa'in humma alaikum apabila bulan tertutup awan faqdululah maka genapkanlah bilangan Sya'ban 30 atau bilangan Ramadan 30 ay fa'in ummi alaikum faqdurulahu zalazin apabila bulan tertutup awan genapkanlah bilangan Sya'ban 30 atau bilangan Ramadan 30 kalau sudah bilangan Sya'ban 30 pasti besok 1 Ramadan apabila sudah genap bulan Ramadan 30 pasti besok 1 Syawal jangan jauh-jauh hari menghitung bertentangan dengan hadis itu hitung ada lagi jar sudah bulan puasa sudah bulan siapa tuh umat song-songnya Gunung Kidul tanggal berapa? 7 Maret sudah bulan puasa itu tuh nang bisa disumpahi Nabi itu dilaknat Nabi itu nang sakahandak memaham agama ada badal Quran hadis lagi kan nah ini nih bingung umat ada lagi kayaknya tuh Naksabandia nang hirang-hirang itu melihat pasang surut air laut nah, ada pulang lagi Islam Aboge ada pulang kenapa pulang tuh mau banyaknya lain semua KTP nih percayalah Bapak Ibu yang hadir nih lawan hadis Rasulullah percaya aja kalau dia nah membacakan hadis rawahulnya muttafaqun alaih lagi tahulah muttafaqun alaih hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Muslim tingkatan tinggi derajat hadis sahih berarti tidak bisa kita menentukan awal Ramadan tanpa meruqyah melihat bulan kalau bulan tidak kelihatan karena awannya mendung karena hujan maka genapkan bulan Sya'ban itu 30 hari ini Pak Ibu Ahad sorenya orang siap meneropong dahulu hari ini nih sore meneropong dahulu seluruh titik-titik yang ada di Indonesia guru di Banjarbaru guru kada kelihatan bulan guru kenapa hujan belum tentu di Amuntai hujan di Amuntai hujan guru di Banjarbaru hujan di Kalimantan Selatan hujan belum tentu di Kalteng di Kalbar di Kaltara hujan di Sulawesi belum tentu hujan di Sumatera belum tentu hujan makanya se-Indonesia nah meneropong dahulu setelah matahari tenggelam
bulannya kelihatan kadang. Tidak bisa bulan itu Pak Ibu muncul kalau mataharinya masih ada. Karena sinar bulan itu dari matahari. Bulan tidak punya cahaya. Cahaya bulan dari matahari. Bahari belajar ilmu fisika. Bujur kakak ada. Ayo bantu Bang Ulumnya. Bujur kakak ada. Nah, berarti bujur ilmu fisika bahari. Kadang mau menerpong bulan tengah hari. Bulan aboge itu kira-kira tuh. Tenggelam matahari. Baru muncul bulan, ada bulan. Apabila bulan muncul di daerah Nasaikung memadahkan di daerah sekian derajat bulan itu muncul, sekian menit munculnya bulan itu, berapa derajat, lalu disumpah. Saya bersaksi bahwa saya melihat bulan dan berani saya bersumpah atas nama Al-Quran di wilayah kami daerah Lapor ke Jakarta oleh bubuhan MUI setempat. Nah, ada gempang-gempang Pak disumpah Quran. Itu cara. Lalu bubuhan pemerintahan mengadakan sidang isbat namanya penetapan. Setelah laporan-laporan dari seluruh Indonesia, termasuk negara tetangga Malaysia hadir, negara Brunei Darussalam hadir, Singapura hadir, muslimnya hadir untuk penonton sidang isbat. Kenapa? Malaysia dengan Indonesia bertetangga. Ulun mengadakan cara beragama dan bernegara yang benar. Nah, lalu kainatul Menteri Agama memutuskan nunggu dulu malam ini, jangan langsung as-salat jami'ah, nunggu dulu. Nah, as-salat jami'ah beda dulu tuh kan di akhirat. Tanggung jawab situ. Umat dibingungkan terus. Orang umat ini jangan dibingungkan, umat ini ditenangkan, dijelaskan, jangan dibingungkan. Yang tahulah ancaman Nabi. Siapa yang merusak umatku, kata Rasulullah, kada aku umat. Sekali lagi, siapa yang merusak umatku, kata Rasulullah, kada aku umat. Ada lagi, malam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak memperhatikan kepentingan orang Islam, kada masuk di kelompok orang Islam orang itu. Nabi kita tuh Pak Ibu sayang lawan umat. Sekali lagi, Nabi kita tuh sayang lawan umat. Iyan Pak Ibu mungkin kayak apa? Di dalam kuburnya Nabi kita tuh hadir. Coba buka talqin kubur. Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa bikum wa bin nasi ajma'in. Itu ada di dalam talqin kubur itu. Waman hadzal rajuli, siapa laki-laki ini, bu'itsa fikum, yang diutus kepada kalian, wa fin nasi ajmain, dan kepada semua manusia. Waman hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini orangnya ada di tempat ini, berarti ada orangnya. Hadza itu ismul isyarah, maknanya ada. Siapa laki-laki ini? Nah, ya Allah, ini tuh ada orangnya. Coba buka waman hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum bin nasi ajma'in. Coba Bang ambil akan risalah amaliyah Bang. Yuk, satu mat adakah lihatin talqin kubur itu. Supaya pinang hadir nih, kayak apa cintanya Nabi dengan umat. Kalau minjam dulu. Nah, adakah ada siapa yang bawa? Tuh ada Bapak Ibu di talqin kubur itu. Siapa laki-laki ini? Sebanyak Pak Ibu umatnya Rasulullah yang wafat di dunia ini, sebanyak itu Rasulullah hadir. Kayak apa guru? Sedangkan Nabi guru sendirian. Dia pernah ke Ampel lah. Oh ada. Nah,
Ma taqulu, apa yang engkau kata, fi hadzal rajulil ladzi, kepada ini laki-laki, bu'itsa fikum, diutus kepada kalian, wa fil khalqi ajma'in, dan kepada semua manusia. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian dan kepada semua manusia? Faqul, ucapkan, wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pertanyaan malaikat Munkar Nakir, jagaunya hadir. Siapa jagaunya? Nang disayangi Allah siapa? Nah, hadir terus. Syukran. Jazakallahu fiik. Nah, ayo. Penting. Sakarnya di dunia kadang memakai hadis Nabi. Kayak apa kira-kira Nabi? Sekali beribadat kadang mau memakai hadis Nabi. Gimana Nabi? Ujar Nabi, aku ini diutus Allah. Aku ini diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Aku ini dimuliakan Allah. Aku ini diistimewakan Allah. Aku selalu dibimbing oleh Allah. Aku ngomongku wahyu. Aku gak pernah berdusta. Aku dimuliakan Allah. Hadisku kamu pegang. Jangan sampai kamu nggak pegang. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian dua pusaka. Intamasaktum lan tadilu abada. Apabila kalian berpegang dengan dua pusaka itu, lan tadilu abada, tidak akan tersesat selamanya. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah, Quran, wa sunnat Rasul, hadis Rasulullah, hadis ujar Nabi. Apabila kalian memegang Quran dan hadis, ikan sesat umat kuai. Ayo nang hadir-hadir mengaku umat Rasulullah, tapi kadang memakai hadisnya berbahaya. Keadilan kubur kalau keadaan Nabi yang kadang mau menghadiri Nabi. Bapak Ibu, coba biar ulun tetangis supaya membaca hadis itu. Pernah Bapak Ibu Nabi ini diminta sahabat, ya Rasulullah, biar menjadi imam ya Rasulullah sembahyang jenazah. Pertanyaan Nabi pertama adalah ini bisi hutang. Ada kada kusum yang tanya Nabi. Bah guru din yang mana kan guru kada bisi hutang. Ada bisi hutang tapi dibayari. Nang Nabi itu tahu orang ini mati kada mau bayar hutang. Nabi sampai kadang mau menyembahyangkan, ada kadangnya bisi hutang, ada ya Rasul, aku kadang menyembahyangkan. Tapi guru kenapa Nabi bertanya? Nabi memunculkan beliau sebagai manusia, padahal Nabi itu sudah tahu. Orang ini berhutang kada ada niat membayari, Nabi kadang menyembahyangkan. Bapak Ibu, kalau Nabi kadang menyembahyangkan waktu Nabi hidup, kita bakal lakukan kadang memakai sunnah Nabi. Pertanyaan, hadir kepada Nabi di ketika kita ditanya mereka bakal akhir. Jawab masing-masing. Mau Nabi hadir Pak Aibuai di ketika kita ditanya malaikat Munkar Nakir. Mudah-mudahan amin. Malaikat Munkar Nakir itu Pak Aibuai kadang-kadang macam-macam. Ini milik umat nih hadir. Kayak apa dia? Pertanyaan aja nah. Misalnya nih Pak Haji Suhaim ini orang berpengaruh, contohnya orang berpengaruh, orang bedahi lah, orang bedahi semuanya. Nah, contoh orang bedahi ini orang berpengaruh. Ayahanda Pak Haji Komar ini menanyai cucu Sidin hadir di samping Pak Haji Komar ini. Sidin tahu ini orang bedahi, cucu orang bedahi. Sedangkan Pak Haji Komar ini menanyai misalnya syarat masuk sekolah lah. Kira-kira Pak Haji Komar yang menanya itu kayak apa yuk? Jagaunya ada di samping. Nang nyaman kayak itu aja nah. Kayak apa ya? Lemah lembut kada. Nah, kada lemah lembut bisa dipecat tuh. Sedangkan pian Pak Haji Komar bawalan nang bedahi ini. Ayo, kayak apa? Kayak apa ya?
ada kode di ngali ini jagaunya ada. Nah, Rasulullah hadir, malaikat mungkar nakir inggih pun. Ini umatku, Nabi hadir. Kayak apa guru caranya Nabi hadir guru? Sedangkan Nabi kan sendirian guru. Nabi itu kan satu aja. Bapak Ibu, tuh Mbak Solih satu kubur, satu jasad 9 kubur. Kawan, di Hulu Sungai satu jasad 2 kubur. Bisa? Kawa aja, aulia kawa membagi awak. Nabi kan? Kayak itu aja kita berpikir. Aulia, wali-wali, kawa membagi badan. Nabi kan? Itu aja ya. Nabi lebih lagi. Wali-waliullah yang sempurna cintanya bang Rasulullah saja kau membagi badan. Guru, Tuan Guru Haji Abdurrahman, orang tuanya Tuan Guru Haji Badruddin, Tuan Guru Haji Rasyad, orang tuanya Tuan Guru Haji Tuan Guru Haji Zain Kadri, kawa membagi awak 5. Waktu hendak ditangkap penjajah, Udin ngedakwa, Udin. Ayo, bisa membagi badan jadi 5. Ditangkap penjajah berubah jadi 2, tangkap keduanya berubah jadi 3, tangkap ketiganya berubah menjadi 4, tangkap keempatnya berubah menjadi 5. Jangan penjajah, jangan kita masuki wilayah Tumulirang sekarang. Itu aulia. Nabi hebat wali. Mudah kita dihadiri Rasulullah. Amin. Bah itu ternyata sampai sudah malaikat mungkar nakir kan aku macam-macam lagi di sana tuh marabuka. Nabi ada waman nabiyuka, bahasa kitanya hanya sekedar tugas aja kita. Apa ada ikan malaikat mungkar nakir bisa ada jadi bisa juga tuh ada orang bebas pertanyaan kubur. Contohnya orang mati syahid. Itu kan kali disembahyangkan lagi orang mati syahid. Sembahyangkan kada, ya Allah, orang mati syahid. Kada disembahyangkan lagi, dimandi kada, tanam langsung. Orang mati syahid, bebas sudahnya, urusan kubur bebas. Bisa kada ditanya lagi tuh. Nah, itu contoh. Ayo pegang baik-baik hadis Nabi ini. Berarti melihat bulan sore ini. Diputuskan karena oleh Menteri Agama bulan Ramadan 1 Ramadan jatuh Senin, lalu malam ini baru misalnya berapa tadi tarawih. Ternyata ada kelihatan, ada kelihatan. Lalu belum kelihatan 1 Ramadan jatuh hari Selasa, berarti Senin malam Selasa. Itulah yang sesuai dengan Al-Quran, itulah yang sesuai dengan hadis. Lain pada cara seperti ini jangan diikuti. Ulun tidak menyalahkan, tapi jangan diikuti. Tanggung jawab di akhirat tidak boleh lain pada Quran dan hadis. Nah, ini hati-hati. Jelas ya sudah? Atau kemudian lagi Pak Ibuai, kayak apa Guru Udin? Masalah Guru Udin, ada orang menghitung Guru Udin. Ayatnya lita'lamu adada sinina wal hisab. Itu surah Yunus ayat 5. Nah, ini ulun kitab tafsir juz ke-12. Nah, juz ke-12. Nah, ini juz ketiga, ini juz ke-12. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Itu dalil bubuhan nang menghisab. Maksudnya lita'lamu adada sinina wal hisab ay qadra hadhil manazil lita'lamu biha ayyuhal ibad adada sinin, bilangan-bilangan tahun wa waqta dukhuliha dan masuknya tahun berapa, wassalat dan urusan-urusan sembahyang
sembahyang itu adalah lewat peredaran matahari. Nah, bukan masalah bulan puasa dan masalah 1 Syawal itu menurut bulan, namanya qamariyah. Kalau masalah waktu sembahyang termasuk bilangan tahun itu adalah menurut matahari, namanya syamsiyah. Lain orang Aceh pian. Jelas pulanglah. Tafsir Hadaiqul Warahan 12. Apabila urusan masalah matahari itu arahnya kepada waktu sholat. Di hati waktu sembahyang, terbit fajar. Terbit fajar itu bulan ke matahari kan? Matahari adalah menentukan awal sembahyang itu ru'yatus syamsi, meneropong matahari adalah awal meneropong matahari. Nah, jam 12 tepat matahari berada di atas kepala, bayang-bayang tidak ada lagi, berarti jam 12 tepat. Lalu ulama fikih zawalus syamsi 12 lewat berkumandang adzan zuhur. Itu peredaran matahari kada. Nah, matahari kada boleh badalil masalah sembahyangnya pakai hisab, masa puasa ada hisab. Sedangkan puasa itu dia kalah dapatnya kepaduan sembahyang. Orang ini gak ngerti tentang fikih. Dia gak ngerti cara memahami ayat. Ini tafsir nih. Tafsir. Ayat Quran semua orang bisa membaca. Ini tafsir menjelaskan ayat. Jangan menjelaskan ayat menurut logika kita. Menjelaskan ayat menurut orang ahli. Membawakan 32 jilid tafsir. Dahulu ulun membeli disuruh guru ulun nak punya tafsir, nak ada tafsirnya Hadaiqul Warahan. Kamu harus punya. Ulun beli waktu itu 4 juta harganya. Tahu ini berapa kan? 4 juta harganya. HP kawajan nukar 12 juta. Sudah ini kan nukar. Guru Hatim almarhum itu yang ini di sini bisa HP larang kita pada isi. Sari ke sini. Guru Hatim itu sarung sama Rinda aja sih. Kitab diminjam orang kawan. Guru itu hanya pengen mencari ketemu. Nah, ada ibadah itu menurut matahari, hubungannya dengan matahari. Ada ibadah itu menurut bulan, yang menentukan awal Ramadan, menentukan 1 Syawal, itu terkait dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau urusan membuat kalender itu hitung-hitungan. Pertanyaan, ada kali di kalender pian tuh kalau menentukan 1 Syawal tuh kalendernya merahnya 2, jujur 2, merahnya 2, berarti hari raya itu 2 hari. Itulah hitungan. Untuk menentukan salah satunya harus ru'yatul hilal, melihat bulan lagi. Berarti masalah sembahyang terikat dengan matahari, masalah puasa 1 Syawal terikat dengan bulan. Ayat itu benar, memahaminya jangan salah. Sudah habis, sudah parak dah waktunya. Kayaknya minggu lain pulang pembahasannya. Nah, tarawih halaman 27, tarawih. Nah, tarawih dulu supaya nang hadir ini jelas. Halaman 29. Maka dituntut tarawih itu berjamaah. Nah, berjamaah. Kira-kira mungkin kada berjamaah tagawilah. Ada harapan. Zaman Nabi kada berjamaah, zaman kita berjamaah. Berapa tarawih tadi? 20 rakaat. Nah, 20 rakaat. Ikam santri, bila ikam pada paham, ku catok. Nah, mencatat itu bukan nama mayi menyayangi.
20 rakaat. Ada kata tulisannya 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat dan memberi salam. Ini Tuan Guru Kiai Haji Daud Al-Qatani Bagulun Syekh Saman Al-Madani saliting dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saliting pulang. Apa saliting kan? Seangkatan. Beruntungnya pian-pian naik keluarga. Nah, terus maka tiada soh dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Ayo, siapa yang sambil tarawih 4 rakaat langsung sekali salam ada soh. Nah, miring pulang kepala. Itu gara-gara betul pintar pada orang tuh. Nah, sampai yang apa guru ada tahu juga. Nah, ada soh. Ayo kainana, nah garis bawahi, imbah garis bawahi, no di foto, no anak di status, no. Kitabnya apa? Muniyatul Mausali, karangan siapa? Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani. Siapa? Ulama besar. Angkatan siapa? Seangkatan Lunda Tukalampayan. Begurun siapa? Lawan Syekh Saman Al-Madani. Pian bang, aku kada beguruan. Nah. Mbah Google guru, Mbah Google guru, anak orang di YouTube, pas di TikTok, jadi ulama TikTok. Maka orang ini kan berguru di situ. Nah, berarti Pak Ibu dasar bujur ulama bahari juga. Sampai yang taruh itu 2 rakaat. Apabila 4 rakaat langsung sekali salam ada so. Sampai yang apakah itu? Ada dalam kitab sampai yang apakah namanya. Nah, kemudian lagi bawitir 2 rakaat bawitir itu 2 rakaat. Ada nah usoli sunnatal witri rakataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu usoli sunnatal witri rakatan, kemudian sembahyang witir lagi 1 rakaat. Berarti 2 rakaat dahulu baru 1 rakaat. Itu nah bujur. Nah ini langsung 3 rakaat. Nah ujar hadis Nabi, wala tusyabu witra bil maghribi, janganlah sambil witir langsung 3 rakaat, itu menyerupai sambil maghrib. Tapi guru sambil maghrib kan betahit awal, kada betahit awal pun sambil maghrib soh, karena tahit awal sunat. Jangan menyalahi lawan Nabi, karena disarikin Nabi. Nah kira-kira cukup ya sudah, sadang sudah subuh ini tembakannya. Nang penting ulun hanya menyampaikan Pak Aibuai belebelain ulun kena kawal lagi kaina ulun ke akhirat. Ya Allah ya Rasulullah sudah disampaikan lawan umat pian ya Rasulullah. Ulun hanya menyampaikan ilmu paguruan hadis pian selesai. Nampi namanya nyala ulun gak tahu lagi. Nah cukup sampai di sini. Nunggu kaina pulang. Napakah tembakannya ada tuh lagi. Siapa yang rancak hadir rancak tuh karena tembak. Maka itu lu kada hadir lagi dulu. Karena bapak juga. Mudahan selamatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.